Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Kamis 19 November 2020, Pekan Biasa yang ke-33. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dono Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua penduduk. Tembokmu akan dirobohkan dan tiada satu batu pun akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melewati engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Dalam permenungan hari ini, terutama melalui bacaan Injil yang barusan saja kita dengar, kita melihat di sana Yesus meramalkan perihal kehancuran Yerusalem. Tentu kita bertanya-tanya, mengapa Yerusalem diramalkan akan mengalami kehancuran? Yerusalem merupakan pusat Yahudian, di mana kita tahu bahwa di sana terdapat bait Allah. Akan tetapi di samping itu juga kita tentu juga tahu bahwa orang-orang Yerusalem pernah digelari oleh Yesus, bahkan pada hari ini dalam bacaan Injil digambarkan sebagai orang-orang yang bebal, orang-orang yang tidak menyadari kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Justru inilah yang menjadi titik dasar mengapa Yerusalem dalam bacaan Injil pada hari ini diramalkan akan mengalami kehancuran. Justru karena mereka senantiasa menolak Allah. Mereka menjadi orang-orang yang keras hati, orang-orang yang bebal. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan bahwa pertama-tama untuk menyadari, menerima kehadiran Tuhan Allah dalam hidup kita, dibutuhkan keterbukaan diri. Tanpa keterbukaan diri, tanpa kemauan untuk membuka hati kita, maka mustahil rasanya kita dapat menyadari karya dan kehadiran Allah yang nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Maka apabila kita berdoa, katakanlah, "Tuhan, lembutkanlah hatiku yang keras." Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, hati yang keras hanya akan membawa kebinasaan, kehancuran, dan semakin menjauhkan kita dari cita Tuhan.
maka tentu setiap hari ajakan yang pasti, ajakan yang harus senantiasa kita jalani dalam kehidupan setiap hari ialah ajakan untuk selalu masuk pada pertobatan. Ketika saya, Anda, dan kita semua mau senantiasa bertobat setiap hari, artinya kita sudah berupaya untuk semakin memiliki hati yang lemah lembut, hati yang senantiasa peka untuk merasakan kemurahan Allah yang maha rahim. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mari kita berjuang untuk tidak jemu-jemunya senantiasa memohon ampun atas setiap salah dan dosa kita, dan memohonkan rahmat agar Tuhan Allah sungguh menjadikan kita pribadi yang berhati lembut. Semoga buah-buah permenungan pada hari ini dapat menjadi bahan refleksi kita yang lebih mendalam. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua dimanapun berada. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.